wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa menjalankan ibadah puasa, kita bisa menjalankan jamaah sholat 5 waktu secara berjamaah, kita bisa mengikuti kajian-kajian mulai pagi, siang, malam, kita bisa mendirikan sholat lail, kita bisa bersedekah, memberikan sedekah orang-orang yang berbuka. Semoga ini semua merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, la in sakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah suri teladan kita, panutan kita yang telah mengantarkan diri kita dari alam kejahilian, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang ini dengan Quran, dengan Sunnah, yang akhirnya kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jamaah subuh rahimakumullah, pada kesempatan tausiah pagi ini akan kami sampaikan tentang seputar puasa, ya, yaitu temanya sifat puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk beribadah, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kita hidup di dunia ini sebagai abdi Allah. Bahwasanya kita hidup di dunia ini patuh dan tunduk dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan petunjuk atau aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu di dalam menjalankan ibadah puasa, maka kita harus sesuai dengan tata cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa. Jadi ini perintah Allah, yaitu beribadah puasa, dan kita menjalankan ibadah puasa itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana apabila kita tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah kita itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa ini, kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamahu ilal ju'. Berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Jadi kita rugi. Maka sebagai seorang muslim kita harus ittiba. Ittiba itu mengikuti, tapi harus tahu dasarnya, tidak taklid. Kita menjalankan puasa karena saudara kita seperti ini, tetangga kita seperti ini. Jadi kita tidak boleh, karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akal untuk berpikir. Maka kita menjalankan ibadah puasa itu harus tahu dasarnya. Dasarnya apa? Yaitu
dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wajib bagi setiap muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Itulah harus tahu kita sebagai seorang muslim, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ikut tapi tahu dasarnya. Jamaah subuh rahimakumullah, sifat puasa Nabi Muhammad SAW ini diantaranya ada 6 ya. Mestinya banyak tapi kami sampaikan hanya 6. Yang pertama adalah menentukan masuknya bulan suci Ramadan. Jadi kita harus berpuasa, harus tahu waktu bulan suci Ramadan. Nah, di dalam menentukan bulan suci Ramadan ini ada salah satu metodenya, ya, salah satu metodenya. Yang pertama adalah melihat bulan, ya, melihat bulan. Somu liru'yatihi wahtiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian seluruhnya karena melihat hilal, dan berhari rayalah atau sholat atau Idul Fitri kalian seluruhnya karena melihat hilal atau melihat bulan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini metode yang pertama, yaitu harus melihat bulan atau hilal. Nah, bagaimana kalau metode yang pertama ini tidak bisa dilakukan, yaitu dengan cara menggenapkan bulan Sa'ban itu menjadi 30. Jadi tanggal 29 itu malamnya kita harus melihat bulan. Kalau tidak bisa melihat bulan, maka menggenapkan menjadi 30. Kita ru'aitimu faida ghadiba alaikum fahmilu iddata sahyana salasina. Jika terhalang awan atas kalian hilal tersebut, maka sempurnakanlah jumlah bilangan Sa'ban menjadi 30 hari. Itu ya metodenya ketika menentukan awal Ramadan. Jadi pilih salah satu. Jadi yang pertama adalah melihat bulan, ya, melihat bulan. Kemudian kalau tidak bisa melihat bulan tanggal 29 malamnya, maka digenapkan menjadi 30, ya, 30 hari. Jadi bulan Sa'ban itu menjadi 30 hari. Kemudian setelah 30 hari pasti tanggal selanjutnya adalah bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah berdoa, ya, ketika datangnya bulan suci Ramadan. Karena idza ra'al hilal, ketika melihat bulan sebagai awal Ramadan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nah, doanya bagaimana? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, masukkanlah kami ke dalam bulan tersebut bil yumni wal iman, dengan kenyamanan dan keimanan, wassalamati wal islami, dengan keselamatan dan keislaman, Rabbi wa rabbuka Allahu, Rabbi Tuhan kami, wa rabbuka Tuhan kamu, Allahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu semuanya kemarin sudah berdoa, ya? Kalau belum ya besok diulang lagi, ya, ketika awal bulan suci Ramadan. Ingat-ingat doanya seperti itu. Dan yang ketiga adalah memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita, keluarga kita,